Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada seorang panutan yang patut kita banggakan sebagai idola number one. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dan teman seperjuangan sekalian. Baik, di sini saya ataupun kami ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat. Saya atas nama Khairul Ar-Rasyid dan teman saya atas nama Azri Fahyuji ingin mempresentasikan apa yang hasil diskusi kami. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan nada naik turun, keras lembut, disela, dijeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Kemudian dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda tanya ataupun tanda seru. Kadang-kadang di tengah-tengah kalimat terdapat tanda baca lain seperti titik dua, titik koma, dan tanda pisah. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek berkategori nomina atau N atau frasa nominal, Fn, verba F atau frasa verba Ff. Subjek merupakan unsur kedua terpenting setelah predikat. Subjek ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, dapat disertai kata ini atau itu. Yang ketiga, tidak didahului kata depan atau preposisi. Yang keempat, berupa nomina atau frasa nomina. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan subjek. Predikat biasanya berkategori verba, frasa verbal, adjektiva, frasa adjektival, frasa nominal, frasa profesional, dan frasa nominal. Ciri-ciri predikat yaitu merupakan jawaban atas pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, atau berapa. Kemudian dapat didahului kata ialah, adalah, merupakan. Kemudian dapat disertai kata pengingkaran, tidak, atau bukan. Kemudian dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Kemudian dapat berupa kata atau kelompok kata kerja, kata atau kelompok kata sifat, kata atau kelompok kata benda, atau kelompok kata bilangan. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah unsur kalimat yang wajib hadir setelah verba transitif pada kalimat aktif. Ciri-ciri objek yaitu: 1. Langsung mengikuti predikat. Yang kedua, dapat menjadi subjek kalimat pasif. Yang ketiga, tidak didahului kata depan atau preposisi. Yang keempat, dapat didahului oleh kata bawah. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap atau komplement. Seperti objek hadir setelah verba, namun pelengkap dan objek memiliki perbedaan yang jelas. Pelengkap dalam kalimat tidak dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan. Predikat yang diikuti pelengkap adalah kata yang berimbuhan ber, beran, berkan, dan kata-kata khusus seperti merupakan, berdasarkan, dan menjadi. Ciri-ciri pelengkap yaitu: 1. Melengkapi makna kata kerja atau predikat. Kedua, tidak didahului oleh preposisi. Yang ketiga, langsung mengikuti predikat atau objek jika terdapat objek dalam kalimat itu. Yang keempat, berupa kata atau kelompok kata sifat atau klausa. Yang kelima, tidak dapat menjadi subjek dalam konstruksi pasif. Kemudian yang kelima yaitu keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang menambahkan penjelasan mengenai waktu, tempat, cara, sebab, akibat, dan sebagainya, yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Ciri-ciri keterangan yaitu: 1. Memberikan informasi tentang waktu, tempat, tujuan, cara, alat, kemiripan, sebab, atau kesalingan. Yang kedua, memiliki keleluasan letak atau posisi, dapat di awal, menyisip di akhir, atau menyisip antara subjek dan predikat. Terbagi dua, yaitu kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Yang kedua adalah kalimat tidak efektif.
Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang kurang mampu menyampaikan pesan dengan baik akibat terlalu bertele-tele dan terdapat kesalahan dalam ejaan. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Azri Payuji, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Payuji, asal Binjai. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Khairna Rashid, yakni tentang kalimat atau paragraf. Pengertian kalimat: kalimat adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan dari beberapa kalimat. Dalam upaya penghimpunan beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah bacaan merupakan kalimat yang umumnya berisi gagasan utama dalam sebuah bacaan, yang tentunya membutuhkan kalimat penjelas untuk memaparkan isi paragraf dengan detail. Kalimat penjelas yaitu uraian mengenai kalimat yang akan menjelaskan atau merinci isi dari paragraf utama paragraf tersebut. Bentuk-bentuk paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ialah paragraf yang letak ide kalimat pokoknya terdapat di awal paragraf. Paragraf induktif ialah paragraf yang letak ide pokoknya pada akhir paragraf. Paragraf campuran ialah paragraf yang letak ide kalimat pokok tersebut. Kalimat pokoknya terdapat di awal dan ditegaskan kembali di akhir kalimat. Paragraf narasi ialah paragraf yang tidak mempunyai suatu ide kalimat pokok, yang artinya dalam paragraf tersebut semua kalimat yang dianggap sangat penting sehingga tidak memiliki kalimat penjelas. Yang kelima, paragraf naratif ialah paragraf yang kalimat utama terletak di tengah-tengah bagian paragraf, bisa di awal, bisa juga pada akhir. Pengembangan paragraf. Paragraf terbagi menjadi dua, induksi dan deduksi. Baik, cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan dalam penyusunan makalah kami mohon maaf, karena kami